bahasa dari Rocky Gerung, filsuf kita yang menanggapi persyaratan yang disampaikan oleh Anies Baswedan berkaitan dengan calon wakil presiden. Kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Anies Baswedan yang menurut Rocky Gerung adalah menjurus kepada Luhut Binsar Panjaitan. Mari kita simak liputannya. Ada satu forum untuk membahas masa depan demokrasi, disambut dengan kalimat normatif itu, selamat. Itu secara psikologis Anies memilih suasana yang memungkinkan dia tidak dinilai di forum ini tuh. Karena orang itu juga bukan leader sebetulnya tuh. Dia mesti kasih semacam kalimat afirmatif atau kalimat deklaratoris atau bahkan kalimat imperatif gitu. Saya Anies Baswedan, saya senang dibahas di sini dan tolong bahas saya habis-habisan. Itu lebih membuat orang bergairah. Jadi dari segi itu ada mental yang rapuh sebetulnya tuh. Saya berteman baik dengan Anies. Kemarin saya masih ngobrol panjang lebar dengan Anies. Jadi oke, saya anggap aja bahwa itu semacam sopan santun yang agak palsu sebetulnya. Oke. Dan saya nggak suka sopan santun yang memalsu-malsukan keadaan itu. Dr. Firman Nur tadi membuat satu daftar checklist siapa yang pantas jadi wakil presiden. Oke. Kalau normal checklist itu memang untuk menapis calon wakil presiden. Tetapi dalam keadaan tidak normal, checklist itu justru untuk menghalangi calon wakil presiden. Anies kasih kriteria 3, saya diskusi panjang dengan dia. Calon wakil presiden pertama dia harus menyumbang suara, tambahan suara elektabilitas. Artinya Anies tahu bahwa suaranya nggak cukup. Sinyal pertama itu. Nanti kita bahas tuh. Yang kedua, calon wapresnya Anies adalah orang yang mampu untuk menertibkan begundal-begundal di DPR. Dia udah bayangkan bahwa kalaupun dia menang, DPR itu nggak akan dia kuasai. Masih akan dikuasai oleh petahana. Kira-kira begitu jalan pikirannya tuh. Harus mampu menstabilkan politik parlemen, kan itu kan artinya dia tahu dia akan diganggu terus. Yang ketiga, harus cawapres ini harus mampu untuk mendampingi dia di dalam soal pembangunan Indonesia dengan model teknokratik. 3 kriteria itu ada di pers. Kriteria itu kalau hari ini kita tanya siapa yang akan memenuhi kriteria itu, nggak ada. Yang di dalam bayangan kita nggak ada, tapi di bayangan saya ada. Orang yang mampu menambahkan elektabilitas harusnya datang dari wilayah yang bukan electoral college secara tradisional oleh Anies Baswedan. Jadi bukan dari wilayah Islam, jelas itu. Harus dari wilayah sekuler. Orang yang mampu untuk menertibkan koboi-koboi politik di DPR juga harus pernah jadi koboi itu. Jelas kalau kita mau fair uji proposal Anies itu. Yang ketiga, orang yang mampu untuk memanage administrasi presiden dengan kapasitas teknokratik adalah orang yang sekarang harus pernah ada di dalam pemerintahan. Jadi Anda cari 3 itu siapa yang bisa tuh? Cuma 1, Luhut Binsar Panjaitan. Saya serius kalau mau bilang begituan. Yes. Apa soalnya? Ya kalau kita logika bagus begitu cara berpikirnya kan. Coba siapa yang bisa menandingi Luhut Binsar Panjaitan di dalam parameter yang diinginkan oleh Anies? Coba siapa? Sebut aja coba. AHY. Kalau saya bisa ngatur semua orang. Aja dengan narasi di FNN. AHY nggak bakal mampu LBP. Akhir juga nggak mampu tuh. Jadi kalau mau fair, Anies menginginkan Luhut Binsar Panjaitan. Lalu Anda kaget gitu. Sangat mungkin begitu. Kan
Anies sendiri yang bikin parameter itu, lalu kita mau pasangkan parameter itu. Tapi nanti orang merasa, ya itu bagian dari oligarki. Oh iya, Anies nggak menyebutkan oligarki sebagai syarat di 3 itu. Yang menuntut supaya Anies jangan diasuh oligarki relawan, bukan Nasdem yang menuntut itu tuh. Anies pertama kali dideklarasikan oleh relawan dalam upaya untuk bikin kontras etik dengan di establishment yang sekarang ini, petahana itu. Dan Nasdem bilang enggak, Anies adalah bagian dari continuity and change, dan Anies iakan itu. Kalau saya pasangkan filosofi itu lagi, paradigma itu, memang continuity itu artinya LBP. Coba, ada yang mau bantah? Kan kita mau bahas itu dengan kapasitas berpikir. Coba. Jadi di situ kita membayangkan bahwa Anies ada dalam kegalauan hari ini karena disuruh cari uang oleh Surya Paloh. Buat siapa? Ya buat Demokrat dan buat PKS. Ya buat siapa lagi coba? Ya Anda bisa bilang itu nggak ada, iya, tapi fakta semacam itu menunjukkan bahwa politik lain. Kalau Nasdem bilang ini presiden saya akan biayai dia, tuh nggak ada yang bilang begitu. Dalam bahasa basi, silakan cari wakil presiden, dalam kurung yang punya uang ya. Siapa? LBP lagi. You puter-puter cuman LBP yang pada. Ya gitu, mau apa coba? Ada potensi krisis di Indo-Pasifik. Siapa yang paham tentang global politics? Luhut Binsar Panjaitan. Paham dia. Yang paham tentang peta energi dan pangan dunia, Luhut Binsar Panjaitan. Saya mau serius membahas itu supaya kita jangan masuk dalam semacam euforia, tapi kemudian di ujung loh kok akhirnya yang disebut 8 tadi, apa namanya, bahasa Arabnya apa tuh 8 bahasa Arab apa ya? Syaibatun ya. Bahasa Sanskerta asta. Bahasa Arab apa 8? Ramania. Oke, jadi itu berat betul syarat yang dipasangkan oleh Pak Firman Nur. Jadi saya balik lagi pada persoalan hari ini. Saya dalam 1 bulan ini kira-kira 10 kali saya di daerah itu. Terakhir saya di 2 hari lalu saya masih di Tasikmalaya, bicara dengan mahasiswa Tasikmalaya. Lalu saya pergi naik gunung Galunggung. Turun dari gunung Galunggung, saya subuh-subuh masih ketemu dengan komunitas masyarakat di kaki gunung Galunggung yang masih punya relasi radikal dengan Kartosuwiryo. Karena Galunggung itu tempat gerilya Kartosuwiryo, DITII, dan mereka juga nonton FNN. Salah satu orang situ, orang desa itu bilang, kami dituduh radikal, kami dituduh Islam, ingin memberikan negara Islam, tapi kami menonton Pak Rocky ngomong di mana-mana itu, dan kami memang menuntut keadilan, bukan menuntut negara Islam. Memang hanya di dalam teori keadilan Islam kami bisa ekspresikan apa itu keadilan. Katanya kalian pro siapa? Anies. Kalau kutipan itu tidak diikuti oleh keterangan saya hari ini, Anies akan dikadrunkan karena akan dianggap didukung oleh politik radikal. Padahal kita mesti bicara apa yang dimaksud dengan jadi radikal. Kenapa ada bayangan semua ingin Anies itu mewujudkan semacam pseudo atau kripto kesyariahan itu? Karena masyarakat di bawah itu menganggap bahwa hanya dengan fasilitas wacana Muslim, Islam, dimungkinkan mereka berbicara tentang keadilan. Dia nggak tahu apa konsep keadilan Pancasila tuh. Jadi begitu keadaan itu. Itu saya mau terangkan ini. Karena potensi Anies untuk tetap diasuh di dalam wilayah komunal dia itu berlangsung terus sampai hari ini.
Anies akan dikecilkan terus sebagai tokoh Islam ansih. Gitu aja, gampang aja tuh. Jadi itu bahayanya tuh. Karena itu tadi saya bilang, ya Anies mesti ada di dalam wilayah yang lain, yaitu wakil presidennya mesti wilayah lain. Tapi kemudian nanti ada ketegangan baru lagi di situ. Jadi kita masuk dalam jebakan-jebakan yang sengaja dibuat supaya bangsa ini nggak bertumbuh pikirannya kan. Itu modalnya begitu. Tetapi saya selalu punya semacam feeling yang saya kalkulasi dari berbagai perjalanan. Kalau saya pergi ke daerah, saya selalu ketemu rakyat kecil. Tahu, kalau saya bilang relawan di daerah itu dengan sangat otentik menyatakan kami mendukung Anies karena kami punya uang untuk mendukung Anies. Dia nggak nunggu partai-partai kasih uang ke Anies itu. Jadi bayangkan di sebuah daerah di Tasikmalaya yang political efficacy-nya itu masih rendah, dianggap begitu, karena masih ada bayangan tentang politik identitas. Dia tahu cara berpolitik gaya Amerika. This is my share, $10, $100, crowdfunding. Itu yang mesti dipikirkan oleh relawan Anies. Kalau ditanya siapa yang paling paham keadaan pendukung Anies, saya tuh sebulan itu bisa 20 kali diundang BEM atau masyarakat lain tuh. Nah, coba kita atur supaya ada situasi baru menuju 2024 di mana oligarki itu betul disingkirkan. Uangmu nggak kupakai itu. Kan itu mestinya ada tindakan radikal. Sebelum itu terjadi, Anies akan tergoda untuk carry over ke dalam wilayah oligarki. Kenapa? Karena uangnya nggak ada. Jadi itu yang mesti dipastikan. Nasdem mendukung Anies secara teknis, bukan secara etis. Padahal kita butuh dukungan etis. Dukungan itu hanya datang dari relawan. Jadi refleksi itu yang saya mau ambil, saya ucapkan hari ini di luar ilmu comparative politics atau electoral politics, karena kita melihat satu situasi baru di dalam politik Indonesia di 2024 bahwa itu berlangsung di dalam keadaan yang sama sekali lain. Kalau orang sebut politik is the art of the possible, kita balik, politik is the art of attacking the impossible. Yang orang bilang impossible bisa dong. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang sedang diaduk-aduk di bawah itu antara Nasdem, PKS sama Demokrat nggak berpikir tentang keadaan baru untuk kita buktikan bahwa Indonesia bisa ditemukan kembali tanpa politik uang. Coba PKS sama Demokrat sama Nasdem keluarin statement bersama, kami akan memulai perlengkapan politik membackup Anies tanpa politik uang, dan kami minta konsekuensinya pada relawan. Kalian mau dukung Anies, keluarin duit kalian, tapi mesti dari kejujuran tuh, bukan tiba-tiba Nasdem baru Sulvan Lindan ngoceh kecil-kecilan udah dipecat dia. Jadi etik itu nggak ada. Kita nggak ingin, dan saya nggak akan ikut dalam proses itu. Kalau politik masih seperti sekarang, saya akan bangun LBP itu, Liga Boikot Pemilu itu. Lebih berguna itu sebagai penanda etis. Anda mau berhenti dengan politik uang atau enggak tuh? Saya akan minta izin pada Pak Luhut untuk pakai inisialnya itu sebelum dia diundang Anies jadi wakil presiden. Jadi teman-teman, mari kita berpikir radikal hari ini itu. Kita ingin politik bersih, tapi kita ragu untuk membersihkan itu. Kita masih berharap Demokrat, Nasdem itu bikin semacam kesepakatan, duduk rame-rame terus ucapkan, ini calon presiden kami itu, ini calon wakil presiden kami. Iya, tapi di belakang itu transaksi mahar itu tetap orang tahu itu terjadi. Setiap kali ada penundaan, di situ ada kejahatan. Yes. Dan kejahatan pertama dimulai oleh Nasdem, karena dia nggak mau secara resmi mengatakan Anies capresnya ini, wapresnya itu. Artinya sebelum Anies diundang udah ngomong dong, Anies mau wapres apa. Sekarang Anies disuruh cari wapres sendiri, lalu dia nggak bisa cari, dia kasih parameter tuh, dan
Dan parameter itu orang anggap siapa yang Anda maksud, atau siapa yang akan Anda singkirkan sebagai calon wapres. AHY, Aher, lalu siapa? Kofifa dimasuki di situ, diuji lagi di dalam parameter yang kita buat tadi itu. Jadi teman-teman, saya sengaja bikin kacau forum ini supaya ada satu pemikiran yang betul-betul intensif, komprehensif, radikal, dan sentimental. Karena kita masuk di dalam situasi sentimental, yaitu Anies hebat, iya, tetapi di belakang sentimental itu kita ingin ada kontras etis. Karena itu kita ingin Anies bukan pengganti Jokowi. Anies adalah new kind of leader, bukan penerus atau bahkan pengganti. Ya memang dia lain aja. Di mana lainnya? Ya tadi prinsip-prinsip etis itu. Nah itu yang saya kira Anies ada dalam kecemasan hari-hari ini. Walaupun dia teman baik saya, tapi saya harus jujur mengatakan bahwa Anda harus muncul dalam keadaan tidak normal. Kalau politik normal, Anda akan jatuh di dalam pelukan oligarki yang sama. Jadi Anies hanya bisa jadi presiden kalau politik ada dalam ketidaknormalan. Ketidaknormalan pertama harus dimulai dengan deklarasi bahwa kita ingin hentikan politik uang, hentikan politik identitas, karena itu ini desain kami itu. Itu akan jadi headline sampai ke Taiwan segala macam. Dan itu memancing opini dunia bahwa oke, kalau begitu Indonesia memang ingin berubah itu. Kan itu yang kita inginkan. Jadi sekali lagi teman-teman, silahkan bahas pikiran bangsat saya. Nah, tapi saya ingin supaya ada pembicaraan lain di samping kasakusuk politik yang memuakkan sebetulnya tuh. Saling nunggu, saling ngincer segala macam. Jadi poin ini saya pertaruhkan reputasi FNN untuk karena saya bagian dari FNN dan orang akan anggap FNN ambil jalan yang berbahaya dengan proposal ini, atau ini jalan sesat. Tapi saya selalu ingin pastikan melalui FNN Anda akan tersesat di jalan yang benar. Jadi kalau menurut saya, Abang Rocky Gerung ini terlalu picik menilai Bapak Anies Baswedan. Picik. Kenapa saya bisa berani mengatakan Bapak picik? Meskipun kita ini dunia politik ya, terkadang memang hitam-hitam dan lain sebagainya itu ada. Kemudian Bapak mengatakan bahwasanya ketika kita tidak mengambil orang yang agak hitam-hitam itu tadi untuk menghilangkan yang di DPR, MPR itu yang macam-macam lah di situ modelnya, kita harus ambil orang seperti itu tidak benar juga Pak. Maksud saya, ada nggak orang yang Bapak seperti Bapak LBT ini tetapi sudah insaf? Itu kategorinya. Coba dia insaf, bisa juga karena dia bakalan mengerti seluk-beluknya. Tapi yang kita ketahui bahwasanya Bapak LBT ini banyak mengambil kebijakan yang bisa dikatakan merugikan masyarakat. Kita fair aja Pak. Kalau ada peribahasa yang mengatakan bahwasanya di atas langit masih ada langit, kalau ini di atas presiden masih ada Bapak Luhut. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi pengambil kebijakan-kebijakan di Indonesia ini kebanyakan yang bukan Bapak Jokowi sebenarnya. Bapak Luhut, Opung. Ini karena Bung Rocky Gerung juga ada cara lain juga. Langsung dijawab dulu sama Bung Rocky Gerung deh ya. Silakan Bung Rocky. Karena kebetulan langsung pertanyaan ke Bung Rocky dan dihujat ini Bung Rocky. Aduh, tolong mic-nya, tolong bantuin ya. Oke. Hujatan paling indah seminggu ini nih. Dihujat oleh mak-mak. Begini ya, Anies yang bikin kriteria itu, bukan saya yang bikin. Kalau terjadi bagaimana? Kan Anies bilang continuity and change. Continuity duluan. Yang paling mungkin untuk continuity adalah LBP. Itu bukan usulan saya. Saya hanya memasangkan parameter yang dibuat oleh Anies sendiri itu. Yang mampu untuk menstabilkan politik, ya LBP. Kan itu saya tanya tadi, ada nggak yang bisa lawan LBP? AHY enggak. AHY enggak punya pengalaman teknokratik. Anies butuh orang yang punya pengalaman teknokratik. Nangkap nggak, Ibu? Jadi bukan dari saya itu dari Anies sendiri. Jadi jangan saya yang dihujat. Anies yang bikin kriterianya. Lain kalau Anies bilang kriteria saya cuma satu, saya pilih sendiri, dan itu nanti saya ucapkan sendiri. Jangan pakai kriteria. Saya perlu wakil presiden yang dicalonkan oleh Ibu
oleh emak-emak, oleh relawan. Keluar nggak dari mulut Anies? Nggak ada. Itu yang saya bilang kita mesti fair menguji orang itu. Kan nggak ada Anies bilang, ya saya nggak peduli itu kriteria-kriteria itu mau 8 kayak mau 10, 20 tuh. Karena saya elektabilitasnya udah tinggi, karena saya moralitasnya udah tinggi, karena saya dipercaya di dalam hubungan internasional. Anies nggak ucapkan itu. Dia bahkan bikin kriteria untuk napi siapa yang nggak boleh jadi wakil presidennya. Bukan siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh itu. Itu yang saya ucapkan tadi, jangan gairah kita itu akhirnya menutupi analisis kita. Dulu saya bilang bahwa Anies akan dicalonkan oleh Nasdem. Semua orang marah tuh, nggak mungkin, nggak mungkin. Sekarang terjadi. Bagaimana kalau Anies akhirnya menteri-menteri Nasdem itu di-reshuffle, terus Anies menggantikan menteri-menteri Nasdem di kabinet? Lalu Anda kecewa pada saya? Enggak. Itu pentingnya politik itu diasuh dengan pikiran, bukan dengan emosi itu. Jadi kalau mau diterangkan, saya dekat sekali dengan Anies, saya terangkan hal yang sama tuh. Jadi Anies tahu keterangan saya. Jadi sekali lagi bukan saya yang ngurusin LBP ya. Kriteria yang dipasang itu memungkinkan orang menafsirkan bahwa harus ada unsur dari dalam kekuasaan untuk mendampingi Anies. Saya setuju enggak? Enggak. Dari awal saya bilang bahkan Anies bukan pengganti Jokowi, dia bukan penerus Jokowi, dia adalah orang yang berbeda tuh. LBP berbeda apa enggak? Enggak berbeda. Tetapi Anies kasih kriteria itu. Punya pengalaman teknokratik, punya pengalaman memimpin negara, siapa? Coba. Jadi saya mau himbau teman-teman relawan itu akalnya mesti bersih tuh melihat persoalan. Itu soalnya. Dalam politik kita butuh kecernisan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa saya mengusulkan LBP, bukan. Saya mempersoalkan kriteria yang dibuat oleh Anies sehingga Anies terjebak sendiri pada kesulitan itu. Sekaligus saya mau terangkan bahwa Anies dideklarasikan pertama oleh Firly Bahuri, oleh KPK yang deklarasikan Anies jadi presiden. Lalu Anda tanya, kok KPK? Memang karena KPK lah yang mengucapkan Anies berkali-kali sehingga orang merasa oke, kalau begitu Anies kita jadi presiden aja daripada dijebak oleh KPK kan. Jadi berpikir itu harus ada konteksnya, harus ada continuity-nya, dan harus ada counter thought di dalam pikiran kita sendiri. Kalau sejak sekarang kita memuliakan Anies, kita akan membawa Anies jadi seorang tiran kembali. Saya nggak punya pilihan untuk mengatakan bahwa kalau bukan Anies ada nggak yang bisa gantiin Jokowi? Nggak ada, memang cuma Anies. Coba taruh di depan kita, siapa calon presiden yang setanding Anies Baswedan? Nggak ada kan? Justru karena nggak ada, jangan tambahkan sesuatu yang memungkinkan dia dijebak di dalam permainan yang tidak pernah kita bayangkan. Bahwa jebakan itu ada di mana-mana. Kalau saya Presiden Jokowi, saya akan bilang Anies unstoppable, tidak bisa dihentikan lagi. Oke, saya Presiden Jokowi mendukung Anies Baswedan jadi presiden. Pada saat yang sama, saya sebagai Presiden Jokowi bikin hutang tiap hari itu. Anies terpilih 2024, pasti terpilih. Berapa lama dia berkuasa? 2 minggu. Setelah itu datang tagihan dari luar negeri, beban yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi, jatuh dia. Islamofobi masih berlangsung di mana-mana. Jadi Anies bisa terpilih, tapi dia cuma bisa bertahan 2 minggu. Karena jebakan-jebakan itu tidak kita hitung di sini. Karena kita tidak menghitung dengan kepala, kita menghitung dengan hati. Semua orang suka pada Anies. Tapi apa saya bisa pastikan bahwa motif Nasdem mendahului P3 dan Demokrat itu PKS PKS dan Demokrat itu strategis, taktis, etis, atau oportunis? Siapa yang mau jawab? Mestinya Anda marah pada Nasdem. Anies itu milik relawan, bukan milik partai itu. Mestinya Anies balik pada relawan, bukan kasak-kusuk di antara partai-partai itu. Itu yang namanya etika politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bebas berpendapat, menganalisis, dan ini hal wajar ya dalam demokrasi kita. Tapi tentu kan kita menganalisis juga secara mendalam dengan konteks demokrasi di Indonesia ya. Yang juga bisa kita lihat bagaimana pencalonan presiden, ada thresholdnya, ada peran partai politik, dan juga ada aspek popularitas dan sebagainya.
Dan juga bagaimana soal chemistry, soal kesesuaian dengan konstituen, yang itu tentu jadi pertimbangan yang salah beberapa variabel pertimbangan yang perlu dipertimbangkan gitu, dalam pemilihan calon wakil presiden. Sehingga kalau dari konteks wacana, perbincangan, diskusi tentu itu hal yang wajar. Dan tapi untuk memastikan apakah itu bisa terjadi, nah itu tuh pertimbangan sangat banyak, variabel sangat banyak kita bisa ukur. Dan menurut saya sih ya akan sulit ya dengan konteks seperti sekarang, dan akhirnya konstituen juga mungkin akan bingung bagaimana mereka mengharapkan perubahan ataupun memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka ketika calon yang diusung itu berbeda dengan nuansa batin mereka misalnya. Tentu itu akan jadi pertimbangan kita. Ada toleransi nggak buat PKS atau harga mati soal sosok LBB dengan sejarahnya, dengan masa lalunya, dengan sepak terjangnya selama ini? Ya kalau seperti itu tentu kita di Indonesia nih sebetulnya konteks demokrasi kecair. Ya, tapi tentu kita dalam posisi yang melihat banyak aspek, banyak variabel. Sehingga apa yang diputuskan ya bukan dengan sisi emosional. Dengan emosional saya tentu akan akan banyak hal yang bias nantinya. Tapi secara rasional kita putuskan. Dan dengan rasionalitas ditambah juga dengan sisi emosional dalam konteks keterkaitan dengan konstituen, tentu hal yang sulit menurut saya untuk LBB menjadi cawapres gitu. Tapi untuk sekedar wacana, untuk meramaikan wacana demokrasi kita itu hal wajar, dan kalaupun ada dipertimbangkan ya bisa saja, tetapi mungkin tidak mendalam gitu ya, tidak mengarah pada proses yang kita lakukan gitu. Itu artinya hanya tafsir subjektif dari Rocky Gerung ya? Ya, menurut saya itu hanya subjektivitas, dan juga mungkin perenungan beliau, ataupun mungkin beliau gaya yang mungkin juga sebagai bentuk kritik bagi partai politik bisa jadi, ataupun juga bagi pengusung calon pengusung Anies ya, untuk lebih memilih calon yang memang bisa memenuhi ekspektasi itu dengan sangat luar biasa gitu, sehingga kemenangan bisa tercapai dan perubahan pun juga bisa dilakukan ketika nanti berkuasa.